Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di seri perkuliahan Fourier Analysis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai deret Fourier sebarang periode P sama dengan 2L. Pada video sebelumnya kemarin kita sudah mengenal mengenai deret Fourier, namun kemarin itu hanya terbatas pada periode sama P sama dengan 2pi. Jadi kemarin itu versi simple dari deret Fourier dengan periode sama dengan P dengan periode P sama dengan 2pi. Namun tentunya pada aplikasi fungsi periodik itu tidak hanya memiliki periode P sama dengan 2pi, namun bisa juga beragam dengan periode-periode yang lain. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai deret Fourier pada permasalahan yang lebih generik, yaitu dengan sebarang periode P sama dengan 2L. Jadi bisa nanti L ini bisa nilainya bermacam-macam. Nah, baik. Untuk deret Fourier untuk fungsi periodik dengan sembarang periode P sama dengan 2L itu dapat kita peroleh dengan rumus berikut, yaitu Fx sama dengan A0, kemudian sigma N dari 1 hingga tak hingga AN cos NP per L dikali X plus BN dikali dengan sin NP per L X. Nah, ini adalah rumus deret Fourier untuk sembarang periode P sama dengan 2L. Masih tetap sama ya, kalau kita amati masih ada koefisien A0, AN, BN, hanya saja berubah sedikit di dalam cos dan sinnya ini. Nah, kemudian koefisiennya dapat kita peroleh dengan A0-nya kita peroleh dengan 1 per 2L, 1 per 2L integral min L hingga L, Fx dx. Kemudian AN-nya kita peroleh dengan 1 per L, integral dari min L hingga L, Fx dikali dengan cos NP per Lx dikalikan dengan dx ya. Kemudian Bn-nya kita peroleh dengan 1 per L integral min L hingga L Fx sin NP per Lx dx. Oh ya, lupa ya, di sini dengan N-nya itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan deret Fourier pada fungsi periodik dengan sebarang periode P sama dengan 2L. Baik, untuk lebih jelasnya, maka selanjutnya mungkin akan kita bahas dengan satu contoh soal. Baik, kita akan mengerjakan sebuah contoh soal ya, yang kemudian akan kita selesaikan. Dengan diberikan sebuah fungsi periodik Fx ya, yang nantinya akan kita dapatkan deret Fourier dari fungsi periodik yang diberikan ini. Misalnya Fx itu sebuah fungsi periodik yang didefinisikan sebagai fungsi sepotong-sepotong, yaitu sama dengan 0 untuk X lebih besar dari min 2 dan kurang dari min 1, sama dengan K untuk X lebih besar dari min 1 dan kurang dari 1, dan sama dengan 0 lagi untuk X lebih besar 1 dan kurang dari 2. Jadi ada sebuah fungsi periodik ya, fungsinya didefinisikan sebagai sebuah fungsi sepotong-sepotong Fx, dan nanti akan kita cari bentuk deret Fourier dari fungsi periodik yang diberikan. Kita lihat di sini periodenya itu, kita lihat di sini awalnya dari domainnya itu adalah min 2 hingga 2, sehingga kita dapatkan bahwa periode sama dengan 2L, dan ini sama dengan 4 ya. 4 dari min 2 hingga 2 ya. Nah, periodenya sama dengan 4 sehingga kita dapatkan L-nya sama dengan 2. Jadi periodenya ini tiap 4 ya, dari min 2 hingga 2 sejauh 4 langkah. P sama dengan 2L sama dengan 4, jadi L-nya sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya akan kita dapatkan deret Fourier dari fungsi periodik yang sudah kita tuliskan. Kita mulai seperti halnya yang kemarin, kita mulai dari mendapatkan koefisien yang pertama, yaitu A0.
kita masukkan rumusnya supaya lebih ingat ya. Mohon maaf, mungkin Budi saya tuliskan lagi aja rumusnya. 1/2L, min L sampai L dari fx dx kita masukkan di sini, maka 1/2L sini 1/4, di sini min 2 hingga 2 fx dx. Nah, karena kita tahu bahwa fungsinya ini dari min 2 hingga 2 ini didefinisikan secara sepotong-sepotong ya, menjadi 3 bagian, maka ini pun berubah menjadi 1/4. Di sini adalah kita kasih kurung min 2 hingga min 1 integral dari 0 dx ya, ditambah dengan min 1 hingga 1, kemudian ini sama dengan k dx, dan integral dari 1 hingga 2 0 dx. Nah, secara dengan cepat ya, maka di sini dapat kita abaikan yang di sebelah sini ya, dan di sini dapat kita abaikan karena di situ integral dari 0 ya, sehingga langsung saya lanjutkan di atas. Sehingga akan menjadi A0-nya akan 1/4 dari min 1 hingga 1 dari K dx. Nah, maka di sini 1/4 dari Kx dari min 1 hingga 1. Kemudian kita masukkan ya, 1/4 dari K min K. Kita masukkan X-nya ya. Jadi yang di sini pertama sini adalah K. Yang di sini K min, yang kedua adalah K dikali min 1 min K. Sehingga kita peroleh 1/K dikalikan 1/4 dikalikan dengan 2K, sehingga kita peroleh A0-nya sama dengan K/2. Nah, ini adalah koefisien yang pertama, yaitu A0. Kita peroleh A0-nya sama dengan K/2. Baik, selanjutnya akan kita dapatkan koefisien yang kedua, yaitu AN. Nah, kita akan dapatkan AN ya. AN, kita tuliskan dulu supaya ingat tadi rumusnya adalah 1/L, min L hingga L fx dikali dengan cos NP per Lx dx. Maka kita masukkan ya, di sini 1/2, yang di sini ke Budi saya langsung saja, karena kita tahu tadi fungsinya itu tadi didefinisikan sepotong-sepotong demikian ya. Dan fx untuk min 2 hingga min 1 itu sama dengan 0, 1 hingga 2 sama dengan 0, dan itu nanti kalau kita masukkan di sini, tetap akan dikalikan dengan cos, akan tetap menghasilkan sama dengan 0. Sehingga kita hanya menuliskan, saya langsung menuliskan di definisi fungsi di selang yang kedua ini, yaitu sama dengan K untuk min 1 hingga 1. Untuk selang yang lainnya saya abaikan. Baik, langsung boleh dituliskan, ini sama dengan min 1 hingga 1 dikali K dikali dengan cos NP per 2 dikali dengan X dx. Nah, baik. Nah, kita dapat integralnya di sini setengah. Nah, kemudian integral dari K ke, mungkin supaya nggak bingung ya, K-nya ini boleh keluar dulu. Nah, K-nya boleh keluar dulu. Integral dari cos NP per 2X ini adalah 2 per NP ya, dikali sin NP per 2X. Nah, semoga integralnya ini nggak bingung ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian jadi di sini 2 per NP sin NP per 2X dari min 1 hingga 1. Nah, selanjutnya akan kita masukkan X-nya, sehingga di sini menjadi, ini sudah K N per P ya. Duanya ini boleh kita coret. Di sini sin. Nah, kita masukkan sin NP per 2 minus ya, minus sin min NP per 2, karena di sini X-nya minus ya. Nah, kita tahu bahwa sin min X itu sama dengan min sin X. Mungkin saya tuliskan di sini note ya. Nah, untuk mengingatkan kita kembali bahwa sin min X itu sama dengan min sin X. Nah, maka di sini itu
sama dengan min sin NP per 2. Nah, kita lanjutkan lagi, kita pindah ke atas. Maka di sini sama dengan K per NP sin NP per 2. Karena minus ya, jadi minus min dikali min. Karena sin min NP per 2 itu sama dengan min sin NP per 2, maka min dikali min itu sama dengan plus, maka di sini NP per 2. Sehingga kita peroleh di sini K NP dikali dengan 2 sin NP per 2. Sehingga kita peroleh AN-nya adalah 2K per NP dikali dengan sin NP per 2. Nah, 2K per NP dikali sin NP per 2. Nah kita sekarang akan selanjutnya kita uraikan ya. AN ini sepertinya perlu diuraikan kembali karena kita tahu nilai dari sin NP-nya di sini itu macam-macam ya, berbeda-beda. Nanti baik untuk yang N-nya itu genap dan juga N-nya untuk N-nya ganjil. Jadi kita tahu sin P itu kan nilainya, sin NP itu nanti bisa di mana N-nya di sini bilangan bulat ya. Jadi nanti ada ketiga kemungkinan ini. Ada bisa jadi sama dengan 0, bisa jadi sama dengan 1, karena ini ada per 2-nya ya. Dan juga ada kemungkinan juga sama dengan min 1 untuk sin NP ya. Nah, baik, mungkin kita uraikan lagi ini ya di halaman yang selanjutnya. Nah, baik. Tadi mungkin saya tuliskan lagi, tadi AN-nya itu sama dengan 2K per NP sin NP per 2. Nah, sekarang kita uraikan karena sin NP ini nanti ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa kemungkinan nilai dari 0, 1, atau min 1. Baik, kita uraikan dulu dari sin NP ya. Dari sin NP itu ada 3 kemungkinan ini. Sin NP itu ada 3 kemungkinan nilai ya. Dia akan bernilai 0 ya untuk N yang genap. N genap berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. Dan ini juga bisa bernilainya 1 ya. Untuk N-nya itu ini 1, 5, 9, dan seterusnya. Nah, sedangkan sisanya itu juga bisa dia nilainya min 1 ya. Untuk N, pada N-nya itu adalah 3, kemudian 7, 11, dan seterusnya. Nah, ada 3 kemungkinan nilai ini. Maka dari sini saya dapatkan AN pun punya 3 kemungkinan nilai. AN itu akan bernilai 0 ya untuk N yang genap ya, untuk N yang genap, dan dia juga kemungkinan akan bernilai 2K per NP untuk N sama dengan 1,5,9. Ini kalau bingung silahkan nanti dimasukkan lagi ya, dicoba diuraikan sendiri, dan dia akan bernilai 2K per NP untuk N sama dengan 37,11 dan selanjutnya. Nah, ini adalah nilai dari AN-nya. Kalau masih bingung ini dapatnya dari mana, coba nanti silakan ini dimasukkan dan diuji sendiri, dicek, nanti akan diperoleh seperti ini. Nah, ini adalah nilai AN-nya. Jadi AN-nya terdefinisi ada 3 macam ya. 0 untuk N genap, 2K per NP untuk N sama dengan 159, dan min 2K per NP untuk N-nya sama dengan 3, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mendapatkan koefisien dari BN ya. Dari BN, mungkin saya lanjutkan di halaman selanjutnya. Nah, BN. Baik. Nah, BN tadi rumusnya mungkin ditulis lagi, yaitu 1 per L min 1 hingga 1, integral min 1 hingga 1, kemudian fx dikali dengan sin ya. Dikali dengan sin NP per L X dx. Baik, kita masukkan seperti hanya yang sebelumnya ya, karena mungkin saya kita lihat lagi pada selang min 2 hingga min 1 itu 0, 1 hingga 2 0. Jika kita abaikan, kita hanya berfokus di selang yang tengah ini yang akan memberikan nilai, yaitu dari min 1 hingga 1. Jadi di sini langsung saya tuliskan BN-nya sama dengan 1 per 2 dari mohon maaf, ini tadi min L hingga L ya, bukan min 1 hingga 1.
Di sini min 1 hingga 1 dikalikan dengan K sin NP per L dikalikan X dx. Nah, maka di sini setengahnya tetap ya, atau kita keluarkan K-nya, maka K per 2 dikali dengan integral dari sin NP per LX itu, oh mohon maaf, ini L-nya kita masukkan. L-nya sama dengan 2, maka integralnya adalah 2 per NP dikali dengan min cos. Min cos maka di sini mungkin min-nya taruh di depan ya. Min cos, karena integral dari sin itu min cos. Jadi di sini min cos NP per 2X. Dari min 1 hingga 1. Nah, kemudian ini kita keluarkan semua konstantanya, kita gabungkan konstantanya ya, ini bisa dicoret, maka di sini min K per NP ya dikali dengan cos NP per 2 minus cos NP minus cos min NP minus cos min NP mohon maaf, min NP per 2. Atau ini dikurung gini supaya nggak bingung. Nah, sedangkan kita tahu ya, mungkin saya tuliskan di sini bahwa cos min X itu sama dengan cos min X itu sama dengan, mohon maaf, cos min X itu sama dengan cos X. Jadi nggak ada bedanya. Cos min X sama dengan cos X. Sehingga dari sini akan kita peroleh, mungkin saya lanjutkan di atas ya. Maka akan kita peroleh min K per NP cos NP per 2 minus cos NP per 2. Nah ini akhirnya di sini saling meniadakan ya, sama dengan 0. Sehingga BN-nya pun sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh koefisien BN-nya adalah sama dengan 0. Jadi mungkin kita ulas sedikit tadi. Di sini tadi A 0-nya sama dengan K per 2. Ya, K per 2 di sini. Kemudian AN-nya kita peroleh demikian. Sedangkan BN-nya sama dengan 0. Nah, dari ketiga koefisien tersebut, maka selanjutnya akan kita masukkan ke dalam formula atau rumus deret Fourier. Baik, setelah kita peroleh ketiga koefisien, maka sekarang kita masukkan ke dalam deret Fourier ya, fx, mungkin saya tuliskan lagi supaya ingat, tadi rumusnya itu sama dengan A0 plus sigma n dari 1 hingga tak hingga AN cos NP per L kali X ditambah BN sin NP per L kali X. Kita tahu tadi di sini L-nya sama dengan 2 dan BN-nya ini 0, koefisien BN-nya, sehingga ini bisa kita abaikan semuanya. Sehingga kita masukkan ya Fx, kita masukkan A0-nya itu tadi sama dengan K per 2. K per 2, kemudian kita masukkan, ini mungkin kalau bisa diulang-ulang ya, kalau bingung langsung saya tuliskan di sini, maka kita peroleh deret Fourier-nya adalah 2K per Pi dikali dengan cos Px per 2, cos Px per 2, ya, kemudian minus, nah minus 2K per 3pi cos 3pi per 2x, oh ini lupa x-nya sudah, kemudian plus 2K per 5pi, ini sampai ordo ke berapa nih? 1, 2, 3 ya. 2K cos 5pi per 2x. Nah, ini bisa kita lanjutkan lagi dan seterusnya dan seterusnya ya. Enggak cukup ini, saya sampaikan di sini dulu. Nah, jadi ini berhenti pada berapa ini? 1, 2, 3 ordo ketiga. Atau ini karena sama-sama ada 2K per pi, di sini juga ada 2K per pi, maka 2K per pi-nya bisa kita keluarkan, maka di sini K per 2 plus 2K per pi dikali dengan cos Px per 2 minus 1 per 3 dikalikan dengan cos
3pi per 2x plus berapa ini? 1/5 cos 5pi per 2x. Ini bisa lagi kita lanjutkan lagi ya sampai ordo keempat, berarti 1/7 cos 7pi per 2x dan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah deret Fourier dari fungsi periodik yang diberikan di awal tadi ya. Fungsi periodik yang ini ada di sini. Nah, baik, kita kembali lagi. Nah, kita peroleh, nah ini adalah bentuk akhir dari deret Fouriernya ya, deret Fouriernya. Kalau kita mau menuliskan S1, maka S1-nya nanti sama dengan K per 2 plus, kita ambil sampai ordo 1, maka K per 2 plus 2K per Pi dikali cos Pi X per 2. Kalau kita mau sampai ordo 2, maka nanti K per 2 plus 2K per Pi dikali dengan cos Pi X per 2 min, ini taruh sini aja, min 1/3 cos 3pi per 2x. Nah, kalau mau satu lagi mungkin S3, maka K per 2 plus 2K per pi cos px per 2 min 1/3 cos 3pi per 2x. Oh, nggak cukup ya. Terus ke bawah sini. Plus 1/5 cos 5pi per 2x. Nah, ini kalau S4 dan seterusnya bisa didapatkan sendiri. Nah, baik. Nah, selanjutnya ya setelah kita dapatkan deret Fouriernya, bentuk deret Fouriernya, selanjutnya sebagai ilustrasi akan kita coba gambarkan dalam grafik ya. Baik fungsi periodik yang sebenarnya dan fungsi periodik yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan deret Fourier. Untuk itu kita akan pindah ke desmos.com. Bentar, saya ganti dulu. Nah, baik, kita sudah berada di desmos.com kalkulator. Di sini akan kita gunakan untuk menggambarkan grafik. Sebelumnya sudah dilihat di sini, dapat dilihat saya sudah menyiapkan ya. Ini fungsi yang saya tuliskan di sini. Yang pertama ini akan kita gambarkan. Nah, ini warnanya hitam, mungkin tidak terlalu kelihatan. Atau kita ganti dulu sementara dengan warna yang lain. Nah baik, mungkin di ini ya. Nah, di warna yang merah ini adalah fungsi periodiknya ya, fx yang sebenarnya. Ini saya gambarkan dari min 2 hingga 2 ya. Nah, kita kembalikan ke warna hitam mungkin. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan deret Fourier yang dihasilkan dengan ordo 1. Oh, keliru. Baik, ini ordo 1. Nah, ini adalah deret Fourier yang dihasilkan dari ordo 1, masih jauh sekali dari bentuk fungsi periodik yang sebenarnya. Kemudian ini adalah untuk, sudah saya tuliskan di sini ya, ini untuk ordo 2. Kemudian jadi sudah ini. Kemudian yang ungu ini adalah ordo 3. Nah, kalau ordo 3 mungkin kita tutup ya di sini. Nah, ordo 3 dibandingkan ordo 2, kalau dibandingkan dengan ordo 1 jauh sekali ya. Sudah jauh lebih mewakili, lebih dekat daripada ordo 1. Kemudian ini ordo 4 ya, kemudian di sini ordo 5. Nah, kalau kita bandingkan semua di sini. Nah, ini yang hijau ini, yang hitam ini adalah fungsi periodik yang sebenarnya ya. Yang hijau ini adalah ordo 1 dan yang merah ini adalah ordo 5. Nah, ordo 5 sudah semakin mendekati ya, meskipun mungkin masih belum terlalu dekat juga, tapi sudah semakin mendekati dari fungsi periodik yang diberikan. Jauh sekali dibanding dengan ordo 1 yang pertama. Nah, nanti ini bisa dicoba sendiri, ini sudah saya tuliskan. Nah, nanti kalau nyoba di Desmos, di sini juga K-nya bisa kita rubah-rubah ya. Ini K-nya masih didefinisikan sebagai 1, ini diteruskan di sini semua sebagai K. Nanti boleh dicoba-coba juga, misalnya mau nyoba K-nya sama dengan apa ya, 2. Nah, 2 ini juga bisa. Nah, K-nya sama dengan 2 ya.
atau K yang lain ini bisa di slide digeser-geser juga ini. Nah, kalau K-nya kurang dari 1. Jadi K-nya tidak berpengaruh ya. Di sini K itu hanya sebagai sebuah konstanta, nilai konstanta, nilai yang fix, nilai yang tetap. Jadi mau dirubah K-nya berapapun itu tidak akan mempengaruhi antara pola dari fungsi periodik yang diberikan dan dari deret Fourier yang kita hitung. Jadi kalau memang sudah dekat ya sudah, meskipun K-nya diganti-ganti, kalau ordo 5 itu sudah mendekati ya tetap akan mendekati bentuk yang sebenarnya ya. Nah, baik, jadi ini adalah video kita untuk hari ini ya. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai deret Fourier untuk sembarang periode P sama dengan 2L. Dan selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya pada video-video di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.